Wa bi sihhatil ibadati khabarun liqauli ijza'uha ay kifayatuha fi suqutit ta'abbudi ay talabi wa illam yusqitil qada'a fil asah. Dan dengan sebab sah ibadah dianya bisi hatil ibadah khabarun, itu khabar bagi perkataanku. Ijza'uha tersebut sebagai mubtada muakhar. Oke. Ijza'uha itu ijza'nya ibadah. Jadi ketika ibadah sah maka dia ijza'. Oleh ketika ibadah sah maka hasillah ijza'. Artinya kifayatuha fi sukuti ta'budi, artinya memadanya ibadah pada gugur ta'budi, ay talab. Talab adalah tafsir bagi ta'bud. Artinya memadanya ibadah pada gugur talab. Jadi ketika ibadah tersebut sah maka gugur talab kepada ibadah tersebut. Boleh? Gugur talab kepada ibadah tersebut. Sekalipun tidak menggugurkan ianya, sekalipun tidak gugurlah qadha fil asah pada asah, sekalipun belum gugur qadha. Karena qadha bukanlah talab yang pertama, karena talab yang pertama adalah talab untuk ibadah, kemudian ada talab yang jadid, talab yang baru kepada talab qadha. Jadi talab ibadah, talab mengerjakan ibadah bukanlah talab untuk mengerjakan qadha, karena talab untuk mengerjakan qadha adalah talab yang baru selain talab untuk mengerjakan ibadah. Boleh? Jelas? Jadi dengan sah ibadah, ijza'nya ibadah. Jadi ketika sah ibadah maka ibadah tersebut akan ijza'. Maknanya gugur talab kepada ibadah tersebut sekalipun belum menggugurkan qadha, karena qadha dengan khitab yang baru, khitab yang lain. Wakilah, dan dikatakan orang ijza'uha bermula ijza'nya ibadah itu gugur qadha'nya ibadah. Pendapat marjuh mengatakan ijza' ibadah adalah gugur qadha. Itulah berbeda dengan pendapat rajih. Pendapat rajih ijza' bukanlah gugur qadha, akan tetapi ijza' adalah gugur talab. Boleh? Jadi apa beda pendapat rajih dengan pendapat marjuh? Pendapat rajih mengatakan ijza' adalah gugur talab, sedangkan pendapat marjuh mengatakan ijza' adalah gugur qadha. Boleh? Jelas? Kasihatiha seperti sahnya ibadah ala qaulir rajih, di atas pendapat rajih, di atas pendapat marjuh. Jadi pendapat marjuh mengatakan bahwa sah adalah gugur qadha, ijza' juga merupakan gugur qadha. Boleh? Kasihatiha seperti sahnya ibadah ala qaulil marjuh, di atas pendapat marjuh. Jadi pendapat marjuh mengatakan bahwa sah adalah gugur qadha, ijza' juga merupakan gugur qadha. Boleh? Sah adalah gugur qadha, ijza' juga merupakan gugur qadha. Sedangkan pendapat rajih beda antara ijza' dengan sihah. Di atas pendapat rajih, sihah adalah muwafaqatu zil wajhaini wuqu'an syar'ah. Sedangkan ijza' adalah sukutut talab. Itulah perbedaan antara sihah dan ijza' pada pendapat rajih. Boleh? Sedangkan pendapat marjuh antara ijza' dan sihah sama. Ijza' adalah sukutut talab dan sihah juga sukutut sihah adalah sukutul qadha, ijza' juga merupakan sukutul qadha.
Wakila dan dikatakan orang ijza'nya ibadah itu gugur qadanya ibadah kasihatiha seperti sahnya ibadah ala qaulil marjo. Fasihah maka bermula sihah mansyaul ijza itu tempat terjadi ijza. Jadi ijza adalah konsekuensi yang dihasilkan oleh sihah. Sihah bukan ijza, ijza bukan sihah. Oke. Sihah bukan ijza, ijza bukan sihah. Karena ijza merupakan sesuatu yang dimunculkan ketika adanya sihah. Ketika adanya sihah maka muncullah ijza. Sama dengan ijza adalah taratub di atas sihah. Oke? Maka bermula sihah itu tempat terjadi ijza ala qaulir rajih di atas pendapat rajih. Fihima pada keduanya pada masalah ijza dan pada masalah sihah. Fihima pada keduanya sihah dan ijza. Jadi pendapat rajih pada masalah ijza dan pendapat rajih pada masalah sihah, maka sihah merupakan mansya tempat munculnya ijza. Oke. Jelas. Wa muradifatun dan itu muradif lahu baginya ijza ala qaulil ma'alal marjahi fihima dan itu muradif lahu baginya ijza di atas pendapat marjah fihima pada keduanya. Jadi beda. Pendapat rajih pada dua kasus tersebut sihah merupakan mansya ijza, tempat terjadinya ijza. Sedangkan pendapat marjah pada keduanya sihah merupakan muradif lahu bagian ijza. Ijza itulah sihah ala ijza. Karena pendapat marjah pada keduanya menafsirkan sihah dengan sukutul qadha, menafsirkan ijza juga dengan sukutul qadha. Sama dengan antara ijza dan sihah itu adalah muradif. Paham? Ya, benar. Wadah. Wa bisihati ghairiha dan dengan sah selainnya ibadah. Jadi sah ibadah adalah ijza ibadah. Oke. Sah ibadah merupakan ijza'nya ibadah. Jadi sesuatu yang dihasilkan mansya. Jadi ketika timbul sihah ibadah maka timbullah ijza. Boleh? Dan dengan sah selainnya ibadah, selain ibadah allazi hiya akhdan. Hiya dianya allati dianya sihah karena memahami daripada barang-barang yang telah lalu ianya barang itu muwafaqah selainnya ibadah syar'a akan syar'a. Karena pendapat rajih mentarikan sihah muwafaqah dil wajhaini syar'a, maka ketika sah selain ibadah muncullah taratub asarnya, artinya asar selainnya ibadah. Oke. Dan dengan sah selainnya ibadah itu taratub asar terjadi asarnya selain ibadah. Muncul asar selain ibadah. Jadi jika sah dengan sebab sah ibadah, ijza ibadah tersebut. Oke. Dengan sebab dengan sah selain ibadah hasillah taratub asarnya selain ibadah. Oke. Taratub hasar selain ibadah. Maka sah selain ibadah merupakan mansya taratub asar. Oke. Sama dengan sah selain ibadah bukanlah taratub asar. Oke. Sah selain ibadah bukanlah taratub asar. Akan tetapi taratub asar adalah
sesuatu yang muncul daripada sah selain ibadah. Beda. Karena sah selain ibadah adalah muwafaqah. Selain ibadah akan syariat, itulah sihah. Kalau ke wahwa dan bermula dianya asar selain ibadah itu barang yang disyariatkan akannya gairu ibadah, ibadah. Itu barang yang disyariatkan akan ghair lahu karenanya barang. Jadi sesuatu yang disyariatkan selain ibadah lahu karenanya barang. Contoh kahilil intifa, seperti halal intifa fil bai'i pada bai'. Sama dengan halal intifa, bai' disyariatkan untuk menghasilkan halal intifa. Oke? Ghair ibadah adalah bai'. Ma tersebut adalah halal intifa. Sama dengan bai' disyariatkan untuk hasil halal intifa. Wa tamattu'i fin nikah, dan tamattu'i fin nikah sama dengan nikah adalah akad yang disyariatkan untuk hasilnya tamattu'i. Boleh? Fasihah, maka bermula sihah, ai sihah ghairi ibadah. Boleh? Ai sihah ghairi ibadah. Maka bermula sihah selain ibadah itu mansya' taratub. Maka dikatakan wa bi sihhati ghairiha tarattubu athar. Maka sihah selain ibadah merupakan mansya' taratub asar, la nafsu tarattubi, bukan itu nafsu taratub, bukan diri taratub, akan tetapi sihah merupakan mansya' taratub, bukan nafsu tarattubi asar. Wadah? Wadah? Karena sihah adalah muwafaqah. Karena sihah adalah muwafaqah, dia zil wajah ini syar'a adalah sihah. Kama da'ama la nafsu tarattubi, bukan diri taratub. Kama da'amahu, sebagaimana barang yang mendakwa akannya barang oleh Amidi wa ghairuhu, dan selainnya Amidi yang mengeklaim bahwa sihah adalah diri taratub. Jika memang sihah merupakan nafsu taratub, sama dengan taratub, dan sihah adalah muradif. Boleh? Wabimana, dengan mana bahwa sungguhnya pekerjaan. Kita penjelasan sihah merupakan mansya' taratub. Boleh? Bimana itu adalah taswir bagi sihah merupakan mansya' taratub. Dengan makna, jadi beda antara mansya' taratub dan diri taratub. Jika sihah merupakan diri taratub asar, maka setiap terdapat sihah maka harus diperdapatkan taratub asar. Boleh? Jika sihah adalah mansya' taratub asar, maka boleh diperdapatkan sihah tapi tidak diperdapatkan mansya' taratub asar. Boleh? Boleh? Apa bedanya? Jika pendapat mengatakan sihah adalah mansya' taratub asar, maka boleh diperdapatkan sihah tapi tidak diperdapatkan taratub asar yang merupakan contoh halal intifa. Boleh? Jika sihah merupakan diri taratub asar, maka kapan-kapan diperdapatkan sihah mesti diperdapatkan taratub asar. Boleh? Sihahnya konsekuensi daripada taratub asar. Kan dengan sebab sihah sehingga na taratub asar. Ya. Mana mantik na sihah tapi na taratub asar. Nah. Contohnya Khiyar. B. Sudah melakukan khiyar. Apakah sah? sah. Apakah taratub asar? Itulah debatan untuk menolak pendapat yang mengatakan sihah adalah diri taratub asar. Karena diperdapatkan
sihah tapi tidak diperdapatkan taratub asar. Nah, itu untuk membatalkan. Jika dibangun kias, jika sihah, jikalau adalah sihah itu diri taratub asar, niscaya tidak diperdapatkan akan sihah. Niscaya kapan-kapan diperdapatkan sihah, maka diperdapatkan akan taratub asar, maka bermula tali batil. Bimana dengan mana bahwa sungguhnya pekerjaan kapan-kapan haitsuma sekira-kira diperdapatkan akan taratub asar, niscaya maka bermula dianya taratub asar itu nasiun muncul anha daripada yang sihah. Jelas, setiap taratub asar maka dia mesti berasal daripada sihah. Oleh jelas, ketika taratub asar maka dipastikan sihah. Oleh ketika taratub asar dipastikan sihah. Ketika sihah tidak dapat dipastikan kepada taratub asar. Jadi dalam sebagian nuskhah wujidat, haitsuma wujidat. Haitsuma wujidat. La'alla sawab wujidat. Okey? Maka dalam kitab Tarikatul Usul dalam hasyiah memberi komentar la'allahu wujida haitsuma wujidat, la'allahu wujida bi isqatit ta. Jadi jika ada nuskhah yang matanya adalah wujidat, ada ta, maka la'alla sawab, la'allahu adalah wujida bi isqatit ta kama fi nailil ma'mul bi khati, sebagaimana terdapat dalam nuskhah Nailil Ma'mul. Don putra wujidat. Wujidat. Ini wujidat. Don. Jadi yang don wujidat. Yang itu wujidat. Oke. La bimana, bukan dengan mana bahwa sungguhnya sihah sekira-kira diperdapatkan akannya sihah, niscaya terjadi ianya taratub asar anha daripada sihah. Bukan ketika diperdapatkan sihah mesti ada taratub asar. Akan tetapi ketika diperdapatkan taratub asar maka dipastikan terjadi sihah. Jadi itu beda. Kapan-kapan diperdapatkan sihah, dipastikan terjadi taratub asar, berbeda dengan kapan-kapan diperdapatkan taratub asar, dipastikan terjadinya sihah. Beda kan? Beda. Sama dengan ketika taratub asar maka lazim kepada sihah, ketika sihah tidak lazim kepada taratub asar. Boleh? Hatta sehingga datanglah qabla inqidha'il khiyar, sebelum berlalu khiyar majelis dan khiyar syarat. Fa innahu maka sungguhnya sayun tersebut sah oleh tersebut sah, walam yatarattab dan tidak terjadi alaihi di atasnya oleh asarnya asar adalah halal intifa. Tersebut belum halal intifa tapi dia sudah sihah. Oke. Wa ta'biri dan bermula ibaratku bi ghairiha. Kata-kata bi ghairiha wa bi sihhati ghairiha. Oke. Wa ta'biri dan bermula ibaratku bi ghairiha dengan selainnya ibadat. Ammu itu lebih umum. Min ta'biri daripada ibarat asal bil aqdi dengan akad. Karena ketika diibaratkan wa bi ghairiha maka terbenar kepada akad, terbenar pula kepada melepaskan akad. Oleh jadi ketika terjadi akad, ketika terjadi sebuah akad muncul taratub, ketika terlepas akad tersebut juga muncul taratub.
Wa yuhtasu dan dikhususkan akan ijza bil matlub dengan matlub. Dengan matlub, matlub tersebut adalah ibadah. Matlub dengan matlub. Jadi mana matlub adalah matlub asalatan, matlub secara asal. Okey? Matlub asalatan. Wal muradu bil matlub matlubu asalatan. Okey? Dan dikhususkan akan ijza dengan matlub ai matlub asalatan min wajibin daripada wajib ibadah wa mandubin dan mandub ibadah. Okey. Jadi payah dikaitkan maksud matlub adalah matlub asalatan iaitu ibadah. La yatajawwazuhuma yang tidak melampaui ianya ijza akan keduanya wajib dan mandub ila kepada selain keduanya min aqdin daripada akad wa ghairihi dan selainnya akad. Jadi akad juga matlub, terkadang akad matlub, boleh? Terkadang akad juga matlub, akad nikah terkadang matlub. Tapi matlub yang dimaksud adalah matlub asalatan. Boleh? Matlub asalatan karena supaya tidak muncul debatan bahawa akad terkadang juga merupakan matlub. Maka yang dimaksudkan wa yuhtasu ijza bil matlub ai matlub asalatan. Okey. Sama dengan ijza tidak disifatkan kepada akad. Akad tidak diwasafkan dengan ijza. Ibadah yang mandub atau yang wajib itu diwasafkan dengan ijza. Okey. Salat sunnah ijza. Salat wajib ijza. Jadi ibadah yang wajib dan ibadah yang mandub diwasafkan dengan ijza fil asah pada pendapat asah. Boleh? Wakila dan dikatakan orang yuhtasu dikhususkan akan ijza bil wajib dengan wajib sama dengan ijza adalah sifat bagi ibadah yang wajib. Ijza tidak disifatkan bagi perbuatan-perbuatan yang mandub. Boleh? Itu adalah pendapat marju. La yatajawwazuhu tidak melampaui ianya ijza hu akannya wajib ila ghairihi kepada selainnya wajib minal mandub wa ghairihi daripada mandub dan selainnya mandub. Sama dengan mandub tidak sah diwasafkan dengan ijza karena ijza adalah hanya disifatkan dengan wajib. Boleh? Wa mansya'ul khilaf dan bermula sumber khilaf itu khabar Ibnu Majah wa ghairihi. Misalan, ku contohkan sebagai contoh. Arba'un 4 la tujzi'u tidak memada ianya 4 fi adhahi pada segala udhiyah binatang kurban. Fastamala maka fastuamila maka dipakaikan akan kata-kata ijza fil udhiyah. Jadi ijza tersebut yang terdapat dalam hadis dipakaikan pada udhiyah. Arba'an la tujzi'u fil adhahi maka dipakaikan akan ijza fil udhiyah. Waya dan bermula dengan udhiyah mandubun itu mandub indana ai syafi'iyah. Wajibun itu wajib inda ghairina di sisi selain kita ke Abi Hanafiyah. Seperti Abi Hanafiyah. Jadi di atas pendapat yang mengatakan udhiyah tersebut adalah wajib, maka ijza hanya dikhususkan kepada wajib. Di atas pendapat seperti Syafi'iyah yang mengatakan udhiyah adalah wajib, adalah sunat, maka ijza dipakai kepada wajib dan juga dipakai kepada sunnah. Itulah khilafiyah yang terjadi. Boleh bunuh bab minal mandub wa ghairihi. Dan selain yang mandub, selain mandub. Akad. Cuma pada akad. Oke. Ghairihi ya. Akad. Ya, kah? Jelas kah? Jelas kah?
Wa yuqabiluha dan muqabalah berlawanan akannya artinya sihah butlanu oleh butlan. Bahwa maka bermula dengan butlan itu mukhalafah perbuatan dzil wajhaini syar'ah. Boleh? Boleh? Sama seperti surah sihah. Wakila dan dikatakan orang fil ibadah bermula butlan fil ibadah itu adam adamu sukutihal qadha, itu tiada gugurnya ibadah akan qadha. Berpijak di atas pendapat marjuh pada sihah. Karena pendapat marjuh pada sihah mengatakan sihah adalah sukutul qadha, maka butlan adalah adam sukutul qadha. Wadah? Wawa dan bermula dengan butlan, artinya butlan itu fasad fil asah pada pendapat asah. Jadi butlan itulah fasad. Fasad adalah butlan. Tidak ada beda antara fasad dan butlan. Sama seperti antara wajib dan fardu. Fakullun maka bermula tiap-tiap daripada keduanya butlan dan fasad itu mukhalafah barang yang disebutkan mazukira, yaitu fi'li dzil wajhaini. Mazukir tersebut adalah fi'li dzil wajhaini syar'akan syariat. Mukhalafah perbuatan yang memiliki dzil wajhaini syar'ah itulah fasad dan itulah butlan. Wa ini ikhtalafa sekalipun berbedalah, padahal berbeda keduanya fasad dan butlan fi ba'di abwabil fiqhi pada sebagian bab-bab fikih seperti khulu' dan kitabah li istilahin akhara karena istilah yang lain. Walaupun dalam bab-bab fikih terdapat perbedaan antara fasad dan butlan seperti yang terdapat dalam bab khulu' dan bab kitabah, itu bukanlah istilah yang sedang dibicarakan dalam usul fikih. Wadah? Boleh? Wa qalatil hanafiyatu dan berkatalah Hanafiyah, mukhalafatuhu syar'a, mukhalafah perbuatan dzil wajhaini syar'a biangkana berkatalah Hanafiyah bermula mukhalafah perbuatan dzil wajhaini syar'ah dengan bahwa ada ianya perbuatan itu dilarangkan anhu daripadanya perbuatan itu jika ada ianya mukhalafah likaunin nahyi anhu itu sabit karena keadaan larangan anhu daripadanya perbuatan li aslihi karena asalnya perbuatan li aslihi ay li zatihi. Oke, li aslihi ay li zatihi karena zati tersebut yang dilarang fahuwa butlan. Niscaya maka itu butlan. Oke, niscaya maka butlan. Kama fil salah sebagaimana barang pada salah yang fasid nisbah syartan dan rukun. Jadi salat yang tidak ada syarat, tidak ada rukun memang dilarang secara langsung. Oke? Atau li aslihi bisa ditafsirkan li zatihi au li amrin dakhil fihi. Oke? Li zatihi li amrin dakhil fihi seperti syarat dan rukun. Wa kama fi bai'il mulakeh dan seperti bai' mulakeh karena fakir rukun daripada bai'. Sama dengan li asli bisa ditafsirkan adalah li amrin dakhil fihi. Oke? Seperti fasir rukun daripada bai' au li wasfi atau karena wasaf. Bukan diri perbuatan tersebut yang dilarang, akan tetapi karena pada perbuatan tersebut terdapat wasaf. Yang diwasaf adalah yang dilarang adalah wasaf. Bukan diri perbuatan. Oke? Bukan diri perbuatan yang dilarang. Fahya fasad. Niscaya maka bermula dianya mukhalafah itu fasad. Jadi mukhalafah perbuatan dzil wajhaini
Jika larangan terdapat li aslihi karena asalnya maka disebut dengan butlan. Dan jika larangan li wasfihi maka disebut dengan fasad. Wadah? Wadah? Kama fi saumi yaumin nahari sebagaimana barang pada puasa hari nahar, hari sembelih, hari raya Idul Adha. Li'irad karena berpaling dengan puasanya seseorang daripada jamuan Allah bagi manusia bi muta'alliq dengan ziyafah, dengan daging-daging adhahi, dengan daging-daging kurban allati syara'aha yang mensyariat yang Allah akannya kurban fihi padanya hari. Jadi larangan berpuasa pada hari nahar bukan diri puasa yang dilarang, akan tetapi yang dilarang adalah karena terdapat satu wasaf yaitu i'rad an ziyafatillahi bi luhumil adhahi. Wadah? Itulah perbedaan antara fasad dan batil inda Hanafiyah. Wadah? Wa kama fi bai'i dirhami bidirhamaini, dan sebagaimana pada dirhamaini dengan dirhamaini, satu dirham dengan dua dirham. Jadi yang dilarang bukan diribe, karena diribe tersebut adalah jawaz, boleh, mubah. Wadah? Liistimalihi karena mengandungnya di atas ziyadah, karena tersebut terdapat ziyadah. Mengapa memang ziyadah? Itulah yang dinamakan dengan ta'abudi, sesuatu yang tidak diketahuikan hikmah. Fayuzamu bihi maka didosakan bihi dengannya wa yufidu bil qabdi malakan khabisan, dan menunai ia dengan mengqabat akan milik yang keji, artinya milik yang dhaif. Jadi ketika dikabat memiliki yang keji, memiliki yang dhaif. Walau nazar dan jikalau bernazar yang seorang akan puasa hari nahar, dia bernazar, saya jika terjadi sesuatu maka saya akan berpuasa pada hari nahar, bernazar. Lazim di atasku untuk hari nahar, berpuasa pada hari nahar. Sah nazru, niscaya salah nazarnya. Sah nazar. Mengapa sah nazar? Lianna isma fi fi'alihi, karena dosa pada fi'lihi pada perbuatnya nazar, yaitu nazar pada hari uziyah, pada hari nahar, buat puasanya. Engke li'anna isma fi fi'lihi pada perbuatannya puasa aja, pada perbuatannya puasa. Duna nadrihi, ketiadaan nazarnya. Nazar tidak dosa. Yang dosa adalah mengerjakan puasa. Wa yumaru bi fitri, dan diperintahkan dengan berbukanya puasa, dan akan qadanya puasa. Dia tetap berpuasa pada hari nahar tapi dia berbuka supaya tidak terjadi i'rad an ziyafatillah, dan diperintahkan akan qadha liyatakhallasa, supaya bersih ia daripada dosa, supaya tidak berdosa. Dia tetap berpuasa pada hari nahar tapi berbuka. Wa yafi bin nadri, dan menunai ia bin nadri dengan nazar. Jadi munah raji. Wadah? Walau samahu wa wafa binadri, dan jikalau berpuasa ia yang seseorang bernazar untuk puasa hari nahar dan berpuasa ia, dan jikalau berpuasa ia akan hari nahar, wafa niscaya menunai ia binadri, dia tetap menunaikan nazarnya, sama dengan dia telah menunaikan nazarnya. Li'annahu, karena bahasungguhnya seorang adda itu menunai ia akan puasa kama iltazamahu, sebagaimana barang yang bernazar yang seorang akannya barang. Iltazamahu melazimi, bernazar maksudnya. Bernazar yang seorang akannya barang.
karena dia telah menunaikan berpuasa sebagaimana apa yang telah dia nazarkan. Oleh wakat i'tadda bil fasad, dan maka sungguh terakad ianya perbuatan bil fasad dengan fasad. Jadi perbuatan-perbuatan yang dikerjakan dengan fasad itu dapat terangkat. Oleh sama dengan sah perbuatan-perbuatan yang dikerjakan dengan fasad. Amma batil, adapun batil fala yu'taddu bihi, niscaya tidak diakatkan bihi dengannya, tidak dihitungkan bihi dengannya batil. Sebenarnya jika seorang mengerjakan perbuatan batil maka tidak akan sah. Jika seorang mengerjakan perbuatan fasad akan sah. Boleh? Nah, itulah pendapat Hanafiyah. Perbedaan antara batil dan fasad. Wa dhu'ifa dzalika, dan dilemahkan akan demikian pendapat Hanafiyah bi anna tafriqah dengan bahwa sungguh perbedaan itu jika ada ianya perbedaan itu syar'i, fa aina daliluha, niscaya maka di manalah dalilnya perbedaan. Nah, jadi perbedaan antara fasad dan batil, jika memang perbedaan tersebut adalah bersumber daripada syar'i, maka mana dalil-dalilnya? Aina daliluha. Bahkan membatalkan akannya perbedaan oleh firman-Nya Allah Ta'ala. Perbedaan tersebut dibatalkan oleh firman Allah Ta'ala, lau kana fihima, jikalau adalah pada keduanya itu Tuhan selain Allah, la fasadata, niscaya fasid keduanya. Haitsu sekira-kira menamakan oleh Allah Ta'ala akan barang-barang yang tidak sebut ianya barang aslan sama sekali akan fasid. Jadi Allah menamakan sesuatu yang tidak sebut sama sekali akan fasid. Jadi gimana maksudnya? Hanafiyah menurut begah? Jadi Hanafiyah mengatakan jika larangan li wasaf bagi wasaf maka dinamakan sebagai fasad. Ketika dikatakan bagi wasaf sama dengan secara ta'akul dipastikan ada zat. Oke? Ketika dikatakan li wasfi sama dengan dipastikan ada zat, karena tidak mungkin terdapat wasaf tanpa adanya zat. Boleh? Bagi wasaf. Syariat Allah Subhanahu wa taala menambahkan fasad kepada sesuatu yang tidak sebut sama sekali. Jangankan wasaf, zat sendiri tidak sebut. Boleh? Itulah secara maksudnya. Boleh? Jelas kah? Malam yasbit, akan barang yang tidak sebut ya barang aslan pada sama sekali fasid akan fasid. Jangankan wasaf, zat saja tidak sebut. Wa in kana aqliyan, dan jika ada yang perbedaan itu akali, fal aqlu, niscaya maka bermula akal itu tidak didalilkan bihi dengannya akal fi misli dzalika. Dalil akal tidak didalilkan bihi dengannya akal, tidak dijadikan akal sebagai dalil pada misal demikian tidak dijadikan akal sebagai dalil. Oke? Jelas? Wa khulfu lafziyun, dan bermula khilaf itu lafzi min ziyadati daripada ziyadahku, sama dengan khilafiyah yang terjadi pada khilafiyah butlan dan batil tidak disebutkan oleh Imam Subki apakah lafzi atau manawi. Sama dengan Imam Zakaria menyebutkan wal khulfu lafziyun min ziyadati, artinya aidun kembali kepada lafal dan tasmiyah, artinya tidak berimbas, tidak berefek kepada penetapan hukum, karena bermula hasilnya khilaf itu sungguh mukhalafah barang yang disebutkan akannya barang, yaitu fi'li dzil wajhaini, akan syariat dengan larangan binahyi anhu, dengan larangan anhu daripadanya mazukir li aslihi, karena asalnya mazukir kama sebagaimana barang yang dinamakan akannya barang akan kebetulan, hal apakah dinamakan akan kepasad, atau karena wasafnya barang sebagaimana barang yang dinamakan akannya barang akan kepasad, hal apakah dinamakan akan butlan. Fa indahum, maka sabit di sisi mereka itu Hanafiyah la
Wa indana na'am. Sama dengan memang terdapat khilaf. Akan tetapi khilafiyah yang terjadi adalah khilafiyah lafzi. Faham? Athina. Magure bila kan bahkan dia lagi ba fasid bunuh tentang puasa ba ulanahar. Mungkin dah di sah puasanya. Akan hati sah. Saya kan udah pernah tilak lafdi. Anak berempat ba hukum. Tinggal ke ba fasid bunuh sah dia ba batil anak. Ada enggak dalam murakat? Wan nahyu yadullu ala fasadi manhian. Oleh ada dalala nahi li zatih li amrin dakhil fiha li amrin kharij lazim laha wa amrin kharij gairu lazim laha. Jadi jika larangan tersebut adalah larangan li amrin kharij gairu lazim laha, itu tidak mendalah dari fasid manian. Jadi hukum yang ditetapkan oleh Syafi'i, berpuasa itu tetap sah, tetap sah. Mengapa? Pada kasus berpuasa, mengapa? Karena Hansa. Ya, Syafi'i Hansa. Karena li amrin lazim, amrun kharij lazim laha. Ya. Senang yang hadir. Tadi jika dulu ni, kan? Laki-laki hanya beresek tuntutan hukum. Kakak nanti nia fasid yang ba Hanafiyahnya puasa sah. Mungkin dah dia disunkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah, sah. Jadi khilafiyah pendapat lagi likut. Ya bang, likbal liman takaria saya likut. Masalah khilafiyah lafzi tersebut. Dia khilafiyah ya, jadi sah yang yang terdapat pada puasa bukan karena dia adalah fasid, tapi sah karena dalil-dalil yang dipahami oleh mujtahid. Karena jika memang penama tasmiyah tersebut adalah memberi imbas kepada penetapan hukum, maka khilafiyah tersebut bukanlah khilafiyah lafzi. Cuma penetapan imbas kepada penetapan hukum bukan dari segi penamaan, tapi karena segi dalil-dalil yang dipahami oleh mujtahid. Allah. Sabar itu. Ya, al asah anna ada fi'lul ibadah sauman aw salata. Jom nak baca lah. Biar lambat ha. Ha? Jom nak baca. Ku cepat ju. Ku terang aja ho. Mango bayi ni. Baru terus jadi dah. Belum mango. Ini yang boleh Baru duduk orang baru duduk. Kau juga dua orang dengan duna aja. Dua halaman. Panjang aja dua orang yang kau. Orang kampung ada berkeli balik apa dah cek mana dah. Karaya. Medang jamu jut dah cek balik tunggu. Mana? Hai karaya pulau. Karena menjadi cecah dia orang balik tunggu menganggap risih. Jadi dengan kehadiran kita di dalam kehidupan dunia menganggap dia risih, terganggu lah. Supaya dia baik terganggu kehidupan orang lain, aku mana ni hai karaya. Jangan demi tu. Mana? Wallahu a'lam bishawab.